Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Baik, mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Nah, kali ini saya meminta izin kepada Bapak Ibu untuk sama-sama melakukan kegiatan. Nanti di sosialisasi ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya yang berkaitan dengan modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya nanti akan mengambil sesi dokumentasi berupa foto dan video untuk kegiatan hari ini. Apakah Bapak Ibu mengizinkan? Ya, terima kasih. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bulungan akan menyampaikan yang berkaitan dengan modul kami, yaitu modul 3.2, yaitu tentang pengolahan sumber daya. Di sini Bapak Ibu, pemimpin itu tidak hanya kepala sekolah yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu juga termasuk pemimpin di kelasnya masing-masing. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi praktek baik, informasi, wawasan yang kami sudah dapatkan dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya adalah kita semuanya sebagai komunitas daripada sekolah SDN 026 Tanjung Selor dapat mengidentifikasi secara kolaboratif, artinya bukan hanya saya sendiri sebagai calon guru penggerak, bukan hanya Bapak Kepala Sekolah dari SDN 026 Tanjung Selor, tapi kita semuanya bisa mampu untuk mengidentifikasi atau menemukanali daripada yaitu aset atau kekuatan atau juga sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, nanti kita semuanya akan bisa menemukan sumber daya apa sih, potensi apa sih, kekuatan apa sih yang dimiliki oleh SDN Negeri 026 Tanjung Selor, baik yang secara internal di dalam maupun secara eksternal yang ada di luar lingkup lingkungan SDN 026 Tanjung Selor. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ditugaskan dalam kesempatan kali ini yaitu, silakan Bapak, terima kasih, mengidentifikasi kita sama-sama tentang mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kolaboratif, secara kolaboratif bersama Bapak Ibu semuanya, mengetahui aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, dalam kesempatan kali ini kita semuanya secara kolaboratif, baik saya, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, staf pendidikan, bagaimana setelah mampu mengidentifikasi, menemukan gitu ya Bapak Ibu ya, menemukanali, memetakan, setelah itu bagaimana strategi pemanfaatannya sumber daya yang kita sudah identifikasi itu untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di SDN Negeri 026 Tanjung Selor. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nanti dalam kesempatan kali ini saya tidak hanya melibatkan Bapak Ibu saja, Bapak Ibu guru saja, Bapak Kepala Sekolah, melainkan juga nanti saya akan menggali informasi apa yang sudah dipahami oleh murid-murid kita berkaitan dengan apa yang sudah dilihat di sekolah kita, dan juga nanti apabila juga ada kesempatan saya akan diskusi bersama tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini nanti proses kegiatan ini saya membutuhkan yang namanya notulen pertemuan. Pada kesempatan kali ini yang menjadi notulen pertemuan adalah Ibu bersedia ya Bu ya. Nah, setelah itu nanti foto proses kegiatan, dokumentasi pada kesempatan kali ini, dan nanti hasil daripada pemetaan yang kita sudah bahas yang berkaitan dengan aset atau kekuatan tentang sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu
Nah, ini Bapak Ibu, pada kesempatan saya mengenali atau menggali daripada modul 3.2, saya berpikir bahwa sekolah itu memang sebuah ekosistem, dan itu juga ada di modul 3.2, sekolah itu sebagai ekosistem. Artinya apa Bapak Ibu? Ada interaksi di dalamnya, unsur hidupnya dan unsur tak hidupnya, atau biasanya disebut dengan unsur biotik dan abiotik. Nah, pada kesempatan kali ini ketika saya belajar di modul 3.2 yang berkaitan dengan unsur hidup dan tak hidupnya, ternyata mendapatkan wawasan yang lebih. Ternyata saya tidak memikirkan bahwa itu termasuk unsur daripada sekolah, ternyata itu juga termasuk unsur. Contohnya Bapak Ibu, saya berpikir di awal ketika unsur biotik, unsur hidupnya itu adalah kepala sekolah, guru, dan murid, serta orang tua. Ternyata ada lagi unsur yang ada memang yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Ada masyarakat sekitar, pengawas, dinas, dan pemerintah daerah. Biasanya itu yang kita sering lupakan. Kita hanya fokus kepada kepala sekolah, guru, dan murid. Bahkan sekarang kita menginjak ke bagaimana memberdayakan daripada orang tua yang ada di sekolah kita. Nah, unsur abiotiknya Bapak Ibu, selama ini saya berpikiran bahwa abiotik itu berkaitan dengan tak hidup adalah lingkungan alam, sarana prasarana. Ternyata di sini juga ada unsur lain, yaitu keuangan. Nah, ini ada Bapak Ibu abiotik, unsur tak hidupnya ada keuangan. Ternyata keuangan itu termasuk daripada juga ekosistem yang ada di sekolah, yang termasuk ekosistem tidak hidup, bukan hanya sarana prasarana dan juga lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita bagaimana sih strategi kita memanfaatkan sumber daya, selama ini kita menggunakan pendekatan yang fokus atau berbasis masalah, pendekatan yang berbasis kekurangan. Selama ini kita mengidentifikasi apa yang sudah kita miliki. Kalau terhadap suatu kegiatan apapun, biasanya fokusnya pada kekurangan apa yang kita miliki di sekolah. Nah, akan tetapi bagaimana kita semuanya Bapak Ibu bisa merubah paradigma yang baru, yaitu pendekatan berbasis aset atau pendekatan berbasis kekuatan. Bagaimana memberdayakan potensi yang ada di sekolah kita, memusatkan perhatian pada apa yang sudah berjalan baik, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan atau potensi yang menjadi positif bagi kita semuanya. Karena selama ini kalau kita paradigmanya, cara berpikirnya berbasis kekurangan, maka kita fokus pada hal-hal apa yang mengganggu, apa yang menjadi kurang, apa yang biasanya tidak berfungsi, atau masalah apa, atau fokus pada penyelesaian masalah, tetapi tidak menyadari bahwa ada di sekitar kita sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh Bapak Ibu, kemarin kita mendapatkan surat edaran dari gugus, di bulan 12 nanti kita akan melakukan yang namanya kegiatan Porseni. Bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk memaksimalkan daripada kegiatan Porseni itu, yang tujuannya adalah peningkatan kualitas daripada pendidikan kita, meningkatkan kemampuan, minat dan bakat daripada putra-putri kita dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, dalam kegiatan kali ini Bapak Ibu ada 7 modal utama atau 7 aset atau kekuatan daripada sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, yang pertama adalah modal manusia Bapak Ibu. Modal manusia ini adalah modal sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah, baik secara internal sebagai warga sekolah maupun secara eksternal yang berhubungan langsung dengan sekolah.
Yang kedua, modal sosial ini berkaitan biasanya dengan komunitas-komunitas yang mendukung daripada proses atau kegiatan sekolah kita, program sekolah kita yang tujuannya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pencapaiannya Bapak Ibu apa? Pada saat ini pencapaiannya adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, modal politik. Modal politik ini bukan berarti partai politik, menjadi anggota partai politik, atau menjadi anggota dewan dan lain sebagainya. Akan tetapi modal politik ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemimpin. Pemimpin itu siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu juga pemimpin di kelas. Berarti kebijakan yang Bapak Ibu ambil di dalam kelas, kebijakan yang Bapak sekolah ambil di dalam sekolah, kebijakan daripada dinas pendidikan, kepala dinas, kebijakan daripada kepala daerah, bupati atau gubernur gitu. Yang keempat Bapak Ibu, modal agama dan budaya. Nah, ini adalah unsur keyakinan yang ada di dalam sekolah maupun di luar atau lingkup daripada masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menumbuhkan daripada peningkatan kualitas pendidikan dengan terciptanya lingkungan yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang kelima, yaitu modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini Bapak Ibu secara kasat mata bisa melihat ya yang dimiliki oleh sekolah-sekolah, bangunan apa, sarana prasarana apa yang dimiliki oleh sekolah dan juga yang dimiliki oleh di sekitar sekolah. Nah, yang keenam Bapak Ibu, modal lingkungan dan alam. Ini adalah alam sekitar, lingkungan sekitar yang tujuannya bagaimana kita memanfaatkan daripada lingkungan atau alam ini untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir Bapak Ibu, modal finansial. Ini adalah modal keuangan yang bagaimana modal ini bisa mendukung daripada operasional sekolah, kegiatan yang ada di sekolah, program-program yang ada di sekolah yang tujuannya adalah mewujudkan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dengan capaian profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menggali, mengidentifikasi, mengenali dan juga nanti akan memetakan daripada aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki di SDN 026 Tanjung Selor dari ketujuh aset modal. Kita berhenti dulu ya Bapak Ibu ya, karena azan. Baik Bapak Ibu, kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama mampu kita mengenali sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kita mulai ya Bapak Ibu dari modal manusia. Kira-kira Bapak Ibu apa sih aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita? Terima kasih. Sesuai dengan kegiatan yang kita bahas pada siang hari ini, kita mempunyai 7 modal ya untuk kemajuan sekolah kita. Yang pertama yaitu modal kemanusiaan. Jadi modal kemanusiaan ini tentunya ada kepala sekolah, dewan guru, tenaga pendidikan, orang tua beserta peserta didik dan juga pengawas sekolah. Nah, ini modal kemanusiaan kita. Modal manusia ya. Modal manusia. Nah, yang berkaitan dengan strategi pemanfaatan modal manusia ini, jadi kepala sekolah dan guru penggerak bisa menjadi pemimpin untuk dewan guru yang lainnya untuk memajukan sekolah kita. Dan yang berikutnya, guru-guru juga bisa menjadi pemimpin di kelasnya untuk memajukan kegiatan yang ada di sekolah sehingga sekolah kita bisa menjadi berkualitas ya. Nah, kemudian juga mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang tua murid, bagaimana orang tua murid bisa mendampingi kita sebagai
tenaga pendidik untuk membantu kita untuk memajukan sekolah kita. Dan juga pengawas sekolah mungkin dia bisa memberi kita seperti semangat lah untuk dewan guru untuk memajukan sekolah kita ini agar sekolah kita ini bisa berkualitas dengan mencapai pencapaian pelajar Pancasila. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Ibu Brida bahwa memang kita ketahui bersama ya Bapak Ibu ya, sekolah kita termasuk sekolah muda. Kepala sekolah kita adalah kepala sekolah penggerak, itu menjadi modal awal untuk bagaimana sekolah kita mampu mewujudkan untuk meningkatkan daripada kualitas pendidikannya. Salah satu pada era kali ini adalah memang semuanya bermuara pada peningkatan karakter atau pencapaian profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Ibu Brida tadi, sekolah kita juga, saya di sini sebagai calon guru penggerak juga termasuk juga salah satu komponen yang bisa dimanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Bapak Ibu termasuk juga kalau Bapak Ibu bisa flashback bahwa Bapak Ibu fasilitator gugus gitu ya untuk di bidang literasi. Nah itu juga bisa dimanfaatkan bagaimana kelas-kelas kita menjadi kelas-kelas yang literat. Kelas-kelas kita selalu membudayakan kegiatan literasi, baik membaca 15 menit, bagaimana meningkatkan kemampuan daripada anak-anak di bidang literasi. Nah, guru-guru yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Orang tua juga tadi disebutkan oleh Bu Brida, berkolaborasi dengan orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini juga bisa jadi ya orang tua itu menjadi narasumber di suatu kegiatan yang kita adakan. Bisa jadi nggak Bapak Ibu? Bisa jadi menjadi narasumber di kegiatan yang ada di sekolah kita. Kita bisa memanfaatkan, kalau kita kemarin pernah Bapak Ibu kita menerima undangan yang tulisannya adalah Bapak Dokter gitu ya. Siapa tahu dengan kesempatan itu kita juga bisa memanfaatkan orang-orang yang ada memang di sekeliling sekolah yang bisa menjadi orang tua wali murid atau bahkan di luar daripada orang tua wali murid yang memang ada di secara individu di sekitar sekolah, bisa menjadi narasumber di kelas inspiratif. Nah itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa juga Bapak Ibu, ada yang paling penting dalam sekolah yang belum disebutkan oleh Bu Brida. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa ya? Kepala sekolah sudah, gurunya sudah, orang tua sudah, pengawas sudah. Ada poin unsur penting yang menjadi modal utama daripada sekolah tersebut. Peserta didik, betul Bu. Murid-murid kita, kalau murid-murid kita berkualitas, pasti juga sekolah kita juga akan berkualitas dalam bidang pendidikan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa peserta didik kita, walaupun ya Bapak Ibu ya, siswa kita ini kan sedikit, apalagi yang berkaitan dengan kemarin kita mendapatkan undangan dari gugus untuk kegiatan perseni ya, bagaimana kita memetakan untuk kita bisa mengikuti semuanya cabang yang dilombakan dengan memaksimalkan, memberdayakan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Modal utamanya apa Bapak Ibu? Keberanian, percaya diri. Nah itu modal utama yang aset kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Keberanian, percaya diri. Ini terlihat salah satu contohnya Bapak Ibu bahwa murid kita mempunyai ya, ada lebihnya lah di sudut kepercayaan dirinya. Nah, contohnya Rehan, dia percaya diri, dia berani.
maka ini menjadi aset modal kita untuk dia bisa juga tampil dalam kegiatan porseni. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini modal yang pertama, modal manusia. Terima kasih Ibu Frida sudah menyampaikan yang berkaitan dengan modal manusia. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan ke modal yang kedua, modal sosial. Apa saja sih Bapak Ibu bisa membayangkan di sekitar sekolah kita gitu? Kira-kira komunitas atau organisasi masyarakat kah, LSM ya Bapak Ibu ya, yang bisa diberdayakan, dioptimalkan, dimaksimalkan untuk berkolaborasi untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ya tentunya bermuara pada putra-putri kita, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dengan pencapaian pelajar Pancasila. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya yang ada di sekitar kita gitu? Yang sosial. Siapa ya Bapak? Ada ide-idenya gitu? Kira-kira? Ya mungkin. Iya Ibu. Ini yang berkolaborasi sosial, berkolaborasi dalam merancang dan mensosialisasikan program sekolah. Contoh mungkin yang berhubungan dengan komunitas seni, ya, pokoknya seni daerah. Nah, seni daerah bisa dimanfaatkan untuk tujuan pencapaian profil Pancasila, baik itu dari orang tua murid maupun yang berada di lingkungan sekolah. Baik, Ibu Nur Hayati menyatakan bahwa ada komunitas loh di sekitar sekolah kita, komunitas seni gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana mendukung program sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah. Apalagi ya Bu ya, pada kesempatan kali ini Porseni memang ada cabang, ada cabang seninya, tari kreasi dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan baik apabila itu adalah orang tua dari para murid atau di luar itu juga yang ada di sekitar kita. Selain daripada seni, komunitas seni yang ada di lingkungan sekolah kita, apalagi ya Bapak Ibu ya? Komunitas kesehatan. Komunitas kesehatan, betul sekali Ibu. Komunitas perlindungan anak. Betul sekali Bapak Ibu, komunitas kesehatan. Seringkali ya kita juga bekerja sama dengan komunitas kesehatan. Kemarin barusan ada yang kegiatan apa sih Bapak Ibu? Sikat gigi massal. Itu salah satu kan juga dokter kecil, dokter cilik, imunisasi juga, betul Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang biasanya komunitas yang mendukung kita di dalam kelas kita masing-masing. Komunitas pendidik. Komunitas pendidik juga namanya iya, kayak kakak Gemini dan lain sebagainya. Kayak kita apa namanya sekarang komunitas belajar praktisi ya Bapak Ibu ya. Yang kita sudah bentuk di platform Merdeka Mengajar gitu. Selain itu Bapak Ibu yang biasanya sering kita komunikasi dengan beliau gitu. Komunitas sekolah, Pak. Komunitas sekolah, komite sekolah, betul Bapak Ibu. Nah, komite sekolah bagaimana kita berkolaborasi bersama komunitas sekolah. Komunitas sekolah kan kemarin ingat betul bahwa apa ya, tangan daripada sekolah. Perpanjangan tangan ya. Atau juga bisa disebut pengerasnya gitu. Pengerasnya daripada suara sekolah gitu. Artinya bahwa apa yang dirancang, apa yang diprogramkan, kegiatan-kegiatan di sekolah bisa juga disambungkan gitu kepada orang tua yang ada di sekolah. Nah itu Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi Ibu? Ada lagi kan Bapak Ibu selain komunitas kesehatan, komunitas seni, komunitas kita sendiri, komunitas belajar gitu. Siapa tahu nanti berjalannya waktu kita akan menemukan lagi yang bisa mendukung daripada kemajuan sekolah. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang lain
kita kalau tidak ada maka kita akan beralih ke modal fisik. Nah, modal fisik Bapak Ibu langsung begini melihat Kalau apa yang fisik biasanya iya. dengan Apa yang kita lihat ya? Nah, apa yang kita lihat? Kira-kira apa kekuatan kita Bapak Ibu? Karena selama ini sekolah kita di desa, sekolah kita nggak punya ini, gitu. Nah, ini kita berbalik 180 derajat, kita melihat apa yang kita miliki, bagaimana caranya memanfaatkan apa yang kita miliki untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Ya, kalau untuk fisik sekarang kan sekolah kita sudah alhamdulillah juga jadi model ya. Sebagus Limau ini pertama ruang kelas ada. Nah ini contohnya aja dengan ruang kelas yang seperti ini itu bisa jadi sumber belajar anak, modalnya belajar, tempatnya dan juga nyaman. Nah, itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan juga. Kemudian kita juga dilengkapi juga dengan apa ya, pemasangan wifi, internet, sehingga kita bisa, dan juga kita dapat bantuan Chromebook gitu. Kita manfaatkan Chromebook karena kita sudah mendapat fasilitas untuk internet, jadi ya itu juga bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kelas kita, jaringan wifi, iya. jaringan internet, fasilitas olahraga juga iya, kita juga Chromebook yang diberikan oleh pemerintah, Iya, perpustakaan, iya. peralatan olahraga yang dimiliki. Nah, Apalagi Bapak Ibu kira-kira? kita juga tahun ini alhamdulillah juga ada tenaga, jadi kita satu tenaga lagi kan, tenaga bantu dari TU kita, dan kita juga apa, alhamdulillah terbantu juga dengan adanya tenaga usaha yang ada. Baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Nurfani, terima kasih sudah mengingatkan kita semuanya bahwa kita punya modal Bapak Ibu, kelas kita masing-masing. Ya, ruang kelas kita masing-masing ini adalah modal yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Ibu Nurfani tadi bahwa kita menjadi model gitu ya, role model, inspirasi, paling tidak segugus gitu, segugus Limau ini menjadi sebuah acuan untuk bagaimana menciptakan kelas yang aman, yang literat, yang membantu anak-anak untuk meningkatkan daripada kemampuannya di akademik. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita punya perpustakaan sendiri gitu. Perpustakaan sendiri, tidak semuanya sekolah juga mempunyai perpustakaan ya. Perpustakaan bahkan kalau saya lihat tidak hanya dimanfaatkan hanya untuk tempat baca dan lain sebagainya, ternyata bisa dimanfaatkan yang lainnya. Contohnya untuk Ibu Nur Hayati bisa dibuat untuk latihan persiapan berseni, bahkan pernah menjadi ruang tenis meja. Iya, pernah dimanfaatkan untuk ruang olahraga, musola juga gitu ya. Bermanfaat sekali gitu. Nah, ini paling penting jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet di tahun 2021 akhir ya Bu ya. Iya, 2021 akhir ini memang berbeda. Kita memanfaatkan itu dengan bagaimana pengembangan diri kita, pengembangan murid juga, dan juga apalagi dibantu dengan bantuan Chromebook. Saya sering melihat Ibu Nurfani di kelas itu memanfaatkan itu juga. Karena kelasnya kan memang kelas tinggi ya, dimanfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, untuk pembelajaran di dalam kelas bagaimana memahaminya. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu untuk fisiknya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu modal lingkungan alam, kira-kira kalau kita melihat di lingkungan internal sekolah dan juga ada di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Atau yang mau menyampaikan ini Bapak Ibu yang ada di sekitar sekolah ya. Terima kasih atas kesempatan yang Baik, Kak. kepada saya. Jadi di lingkungan SDN 026 ini kita mempunyai dua lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu
pohon rambutan yang ada di kebun-kebun sekolah kita ini. Jadi setelah berbuah kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Kemudian sayang sekali yang kedua ini, kolam-kolam kita itu tidak diisi. Bagaimana cara kedepannya supaya bisa kita manfaatkan dan untuk kebutuhan sekolah bersama. Nah, betul Bapak Ibu, ternyata saya juga baru tergugah dari hasil pertemuan kali ini. Ternyata ada loh sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tapi kita nggak maksimal. Gimana Pak rencana kita semuanya untuk memaksimalkan sumber daya yang kedua tadi itu, kolam untuk pemanfaatan dan juga nanti hasil daripada ya Pak ya, hasil daripada kebun dan kolam juga bisa membantu kegiatan operasional sekolah. Iya, sebagai sumber finansial ya. Iya, sebagai sumber finansial. Mungkin bisa kita membentuk suatu kelompok dengan ikut sama masyarakat. Jadi bisa itu nanti kita minta bibitnya untuk kebutuhan kolam kita itu ada 2 petak. Saya kira begitu caranya supaya kita bisa mendapatkan bibitnya. Ya setidaknya sebelum menuju ke sana kan kita benahi dulu kolam yang itu kan yang ada. Tentu juga kita melibatkan warga atau orang tua dari komunitas sekolah juga, dari komite sekolah juga bisa kita benahi dulu. Seperti yang dibilang Pak Suari benar. Mungkin dengan sukarela aja lah ya Pak ya. Siapa yang mau membantu untuk kolam ya, bibit ikan kan. Kalau Pak Nur Hadi sudah nawar itu yang penting kita usahakan juga sering mereka melihatkan ya bagaimana. Jadi saya sekali tidak memanfaatkan itu. Karena di sekitar sini kan Pak tuh kolam-kolam semua. Mereka itu orang pakai terpal saja Pak. Kita ini sudah jalan di kolamnya, tinggal isi aja di mana. Kalau kita bisa isi, bisa maksimalkan kebutuhannya nanti. Nah, Semoga betul juga ya Bu ya. semoga ya. Tadi sosial, komunitas, komite dan lain sebagainya. Bahkan terus tadi dinas perikanan ya Bu ya. Nah, kita dinas perikanan Itu saya nggak tahu. memberdayakan. Habis itu bagaimana kolam itu juga bermanfaat gitu. Kemarin ada sebuah video di kegiatan itu Bu yang P5 yang dikirim di grup yang ada di Jakarta itu kan diberikan modal bibit lele ya, dimanfaatkan dan juga ada di kolam di kolamnya sekolah dan juga ternyata dari hasil itu bisa dimanfaatkan diintegrasikan dalam kegiatan P5 dan mengambil tema kewirausahaan kalau misalnya ya. Siapa tahu juga nanti tema kedepannya tema semester 2 kita bisa mengambil tema itu. Bapak Ibu Pak komite belajar ini siapa tahu kita sama-sama nanti bisa ambil kewirausahaan. Karena pengalaman kemarin kita membuat pasar kelas siapa tahu menjadi market day untuk kegiatan sekolah, satu sekolah dengan memanfaatkan apa yang kita miliki. Misal siapa tahu nanti panen rambutan bisa diolah, panen ubi bisa diolah, panen pisang bisa diolah, panen ikan bisa diolah. Nanti kita diskusikan juga bersama Bapak Kepala Sekolah gitu ya Bapak Ibu ya, bagaimana untuk kegiatan yang di belakang gitu dan bekerja sama dengan komite gitu. Apakah ada lagi Bapak Ibu selain daripada kolam dan kebun atau lahan-lahan kita kosong itu? Kalau ingat ya Bapak Ibu dulu saya kesini tuh ada yang panen kangkung. Ya kan siapa yang dulu kelasnya panen kangkung? Lahan yang basah tadi. Panen kangkung. Siapa tahu juga kita bisa berdayakan lahan yang ada di sana kosong. Kita kok kenapa ya yang pertanian kok nggak ada lagi ya? Sejak berapa tahun sudah kita ada masukan dalam itu ya? Betul. Kita masukkan muatan lokal dulu kan kita masukkannya. Andai kata walaupun dia tidak masuk dalam kurikulum gitu, tapi kegiatan kayak
ekstrakurikuler gitu kan bisa Bisa gitu. aja sebenarnya kita kembalikan. Bisa kembalikan gitu. Semangat untuk mengembalikan dan memberdayakan lingkungan alam sejak COVID sih. Pandemi lah, Sejak pandemi ya Bapak Ibu ya. Pandemi itu. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sambil nanti berjalannya waktu kita bisa mengidentifikasi, menemukan, metakan lagi apa yang bisa kita manfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Selanjutnya model finansial Bapak Ibu. Ya. Dari finansial nyata Iya. sudah ya Pak ya, Iya. karena finansialnya itu sudah Keuangan gitu ya Bu. Keuangan. Ya alhamdulillah sekolah kita ini di tahun ini dapat 3 sumber dana bantuannya bosnya. Ya. Bos reguler, bos daerah, dan 1 bos kinerja karena kita sekolah penggerak. Nah jadi itu dan sudah kita manfaatkan beberapa anggaran benar-benar untuk operasional sekolah kita, terutama untuk siswa, juga untuk warga sekolah, bukan cuma ada sekolah, juga termasuk komite yang terkait di sekolah kita. Itu tentu saja pasti digunakan untuk melaksanakan program sekolah ya Pak ya, itu sudah pasti. Ada juga kita punya kantin kecil-kecilan, memang tidak besar untuk per hari itu ya Bu Tida ya, tidak besar, tapi ternyata kantin juga punya kontribusi memberikan sumbang. Iya, kantin juga walaupun tidak besar tapi ada, dan itu rencananya mungkin dari pengelola kantin, cuma belum dibahas ya. Nanti ada masanya mungkin dari pengelola kantin akan menyampaikan itu, karena ada disampaikan kepada kami bahwa ada bukan sumbangsi sih, kontribusi dari kantin itu ada. Jadi luar biasa untuk sekolah kita itu ya, seperti ini aja contoh ya. Ini juga kita memanfaatkan ya Pak, beberapa ini kan juga hasil dari kita menggunakan sumber dana yang ada untuk sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada memang anggaran bos baik bos pusat, bosda, bahkan ditambah dengan bos kinerja. Kita punya proyek tambahan dari mana, gitu kan? Punya kemarin mati lampu bisa genset. Nah, kemanfaatannya luar biasa ya. Perbaikan instalasi gitu dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekali juga kita punya bos kinerja, dan juga tadi punya kantin. Kita juga punya koperasi Bapak Ibu. Iya kan? Ada lagi yang disampaikan Pak Suwardi tadi. Nah, hasil alam ternyata banyak sekali. Bukan hanya kita waktu itu cuma bagaimana berpikir kita nggak sampai 60, dan bos kita dikit banget gitu. Untuk beli ini, beli itu, beli ini nggak cukup gitu kan. Ternyata dari sumber-sumber yang lain juga luar biasa, karena pemanfaatan sumber daya manusia tadi, bahwa kepala sekolah terpilih menjadi kepala sekolah penggerak, akhirnya juga memberikan kontribusi untuk finansial ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita dari fisik sudah. Nah, modal agama dan budaya, kira-kira apa ya yang bisa kita jadikan kekuatan yang kita sudah miliki, aset yang kita miliki, untuk bagaimana peningkatan daripada kualitas pendidikan kita, khususnya yang bermuara kepada putra-putri kita, yaitu murid. Saya ingat betul Bapak Ibu bahwa saya kesini tuh ada yang namanya kegiatan ini Bapak Ibu ketemu. Ingat nggak Bapak Ibu? Dulu saya pertama kali kesini lewat sebelah sana itu anak-anak Mudah itu pada andung, hormat, iya, betul ya? bisa lewat. Sekarang saya mungkin tidak perlu. Oh ya Pak, saya mungkin hanya sedikit menambahkan. Bisa menanamkan Untuk dari akhlak. budaya ini yang kita sudah bisa kita rasakan, budaya literat kita Pak.
Nah, siswa diarahkan harus selalu rajin membaca ketika sebelum memulai pembelajaran. Anak-anak memang kita haruskan untuk membaca 15 menit atau mereka bergantian, temannya membaca atau gurunya membacakan sebuah cerita. Nah, itu yang sudah kita rasakan budaya, itu yang terus kita tanamkan kepada anak-anak. Selain juga budaya 5S tadi, kata Bapak katakan tadi, ada sapa, ada apa tadi? Senyum, Salam, sopan, santun. Nah, terus kita tanamkan kepada mereka. Baik. Ternyata ada yang biasa kita lakukan tapi lupa untuk kita kenali. Terima kasih Bu Ros gitu. Ya kan, budaya literat bukan hanya murid kita, ternyata Bapak Ibu guru juga mempunyai budaya itu. Budaya literat, bagaimana mengintegrasikan budaya literat itu untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, kekuatan kita ini, kenapa menjadi kekuatan kita? Sampai pernah juga kan kalau di spanduk kita PPDB itu kita menulis ini sekolah literat gitu. Ya kan Bapak Ibu, foto-fotonya, kegiatan-kegiatannya sebagai penarik untuk siswa-siswi biar bisa atau tertarik sekolah ke kita gitu. Ya, modal kita utama budaya literat. Kita punya sudut baca ya Bu ya. Kita punya sudut baca bukan hanya di kelas tapi di luar juga punya. Kita punya buku yang berkaitan dengan buku berjenjang yang didonasikan oleh mitra inovasi gitu. Nah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau yang berkaitan dengan agama Bapak Ibu, modal agama. Kalau kita ini kan mayoritas bahkan beragama Islam gitu. Apa ya yang bisa kita kembangkan yang berkaitan dengan agama Islam? Kita di sekolah di mana ada guru agama kita masuk misalnya di kelas 1, padahal itu kelas 1 melakukan sholat duha. Dan sekali-sekali memang ramai-ramai untuk melakukan sebelum kegiatan pembelajaran di luar jam pelajaran sholat duha. Baik, kita punya modal guru agama yang sudah PNS, sertifikasi, rumahnya dekat dengan sekolah, sehingga bisa menumbuhkan, mewujudkan pembiasaan untuk di pagi hari kita melakukan sholat duha dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita juga selalu mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya kita kemarin nampaknya pertama kali ya Bapak Ibu ya, kita mengadakan kegiatan pesantren Ramadan yang bentuknya seperti itu gitu. Nah, bisa kita manfaatkan. Nah, baik Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu, modal politik. Nah, kenapa saya ini taruh terakhir? Ya, karena nyambung sekali ya Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Nah, ini modal aset kita Bapak Ibu. Modal aset kita, modal manusia, modal budaya, modal agama. Siapa tahu modal komunitas sosial gitu kan? Pak Haji punya yang namanya Taman Baca Al-Quran kan Pak? Iya, nah itu bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan pada kali ini gitu, untuk modal politik, kira-kira apa ya? Politik ini berkaitan dengan kebijakan Bapak Ibu, guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kebijakan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, kebijakan kepala dinas, surat edaran atau apa instruksi dari dinas pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Siapa tahu juga ada surat edaran Bupati Bulungan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Atau kebijakan-kebijakan apapun yang biasanya berorientasi untuk keperpihakan kepada murid kita, yang berpihak pada murid, kebijakan-kebijakan itu. Kira-kira apa Bu?
tentunya kalau untuk kebijakan ini terkait dengan kurikulum merdeka Pak ya. Nah, Itu kan, nah itu kan kebijakan memang dari sana, akhirnya berimbas juga kepada kita langsung dari sekolah. Kita pun juga menerapkan P5 tadi kan. kurikulum merdeka tadi, dampaknya tuh betul. sangat besar Pak buat kita. Tidak hanya kebijakan itu diambil oleh Bapak Ibu pemimpin yang ada di pusat, melainkan kebijakan sekolah kita juga kan, kepala sekolah kita. Nah, dengan ikut menjadi sekolah penggerak secara otomatis pasti sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka. Nah, apabila juga andai kata sekolah kita tidak menjadi sekolah penggerak, kita juga pasti mempunyai kebijakan untuk memilih mengimplementasikan kurikulum merdeka. Gitu. Yang mana apakah mandiri kah, apakah berubah kah, nah, mandi belajar, mandi berubah. Gitu. Itu kebijakan daripada kepala sekolah dan pemimpin yang berkaitan dengan pemilihan kurikulum di dalam pendidikan. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Kebijakan yang memang berpihak pada murid. Nah, kemarin Bapak Ibu Ada PIP itu Pak. Nah, dapat kabar kemarin saya. Sudah masuk. Nah, sudah masuk Paknya PIP ya. Iya. Kemarin dapat kabar dari orang tua, Pak, Ya, ada saya masa sudah depan. menerima uang. Iya. Saya belikan untuk alat peralatan sekolah. Nah, itu kan berpihak pada murid juga. Iya. Mendukung PIP. Apalagi selain itu Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan itu lagi ya Bapak Ibu ya. Kita juga akan Kita menemukan juga. itu akan menemukan dan nanti kita semuanya juga akan memetakan. Siapa tahu juga nanti kita akan bukukan sehingga menjadi buku inilah aset sumber daya yang dimiliki oleh sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kesempatan kali ini kita bersama-sama berkolaborasi dalam mengidentifikasi, memetakan dan menemukan juga bahkan yang baru, ide-ide baru, strategi-strategi baru yang dimiliki oleh aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, bagaimana pemanfaatannya, tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.